Tuhan memberkati, kita mau belajar firman Tuhan. Berapa tahun kami berdua ini saling kontak, tapi baru hari ini saling bisa ketemu. Itu luar biasa. Puji Tuhan, ya kita mau merenungkan sebagian daripada firman Tuhan ini. Shalom semua, selamat pagi. Yang ada di Denpasar, kita bersyukur bisa bertemu dalam hadirat Tuhan. Saya akan mulai dengan 2 ayat ini. Yang pertama Filipi pasal 1 ayat 22. Filipi 1 ayat 22. Oh ada Pak Pendeta Bayu juga, itu ada cucu saya itu Klemen di situ baru nyampe. Udah kita baca sama-sama. Filipi 1:22, 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Stop. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini. Kalau kita membaca kalimat ini, penulisnya itu ingin mati atau ingin hidup? Loh betul enggak? Aneh bukan? Kalau aku harus hidup di dunia ini, ngapain dia ngomong begitu? Ayo, dia pengen mati atau pengen hidup? Betul, dia pengen mati. Kenapa? Lihat ayat 23, sebab dia punya keyakinan. Ayat 23, 1, 2, 3. Iya. Nah, itu ya, aku ingin diam bersama-sama dengan Kristus. Terus? 23 ayat 23. Oh iya ayat 23. 23. Ya. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin baca, pergi dan diam bersama dengan Kristus. Berarti dia ingin mati. Tapi ya, itu memang jauh lebih baik. Stop dulu. Nah, kembali ayat 22. Jikalau aku harus ayat 22. Kembali ayat 22. Ya. Tunggu. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, jadi dia itu ingin mati. Karena dia tahu itu lebih baik. Saya mau katakan kalimat ini. Kalau kita sebagai rekan sekerja Kristus masih takut mati, berarti apa? Ada yang gak beres di hidupnya. Terima kasih Pak Paulus. Benar. Hanya ada 2 hal yang menyebabkan orang itu takut mati. 1, ada yang gak beres di hidupnya. 2, kekayaannya terlalu banyak. Loh serius loh, bingung toh. Mau dikasih siapa nanti, mau bagaimana. Maka itu kalau seorang ketemu orang yang takut mati, tanya yang mana di antara 1 dan 2 ini. Betul? Nah, maka itu dalam istilah saya, orang miskin atau orang kaya yang matinya cepat. Bukan cepat mati, beda loh. Yang matinya cepat. Orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Karena nggak ada yang diberatin apa-apa. Dan pasar aja mau berobat juga mahal. Loh betul enggak? Ya sudah pasrah saja. Mau bagaimana lagi? Begitu saya ingat ketika Gus Dur jadi presiden, berapa hari setelah pelantikan, maka Gus Dur bilang, di Indonesia ini orang miskin dilarang sakit. Dan itu betul. Nah, kenapa orang kaya matinya lama? Karena berobat terus begitu. Ya, dan mikir hartanya bagaimana. Betul ya? Maka itu hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata, siapa yang susah masuk surga dan cepat masuk neraka? Orang kaya. Maka itu jangan pernah doa pingin kaya lu, jangan. Susah nanti masuk surganya. Tapi Tuhan ingin kita kaya. Yayasan Mercy Indonesia enggak kaya, enggak mungkin bisa punya 54 radio, 12 panti asuhan dan pelayanan yang lain. Nah, itu yang Yesus katakan. Biarlah kalau kita kaya,
kita kaya di hadapan Tuhan. Apa artinya kalimat kalau kita kaya biar kaya di hadapan Tuhan? Biar yang tahu kita kaya hanya Tuhan. Amin. Nah, kebanyakan orang di dunia ini tahu kaya ya di hadapan orang dong. Lihat pakaiannya, lihat mobilnya, padahal semuanya kredit. Maaf ya, loh, betul tidak? Maka itu untuk apa kaya di hadapan orang? Lebih baik kaya di hadapan Tuhan. Setuju? Karena Tuhan yang menilainya. Nah, lalu apa yang Paulus buat? Kalau dia tahu mati itu lebih baik karena langsung bertemu Yesus. Lihat kalimat ini. Terus, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, baca. Itu berarti, nah stop dulu. Yayasan Mercy Indonesia tidak akan menjadi seperti ini setelah 20 tahun lebih. Kalau Pak Paulus bersama istri, keluarga, dan tim tidak mikir konsep ini. Kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ada 3 hal yang kita mau lihat soal memberi buah. 1, ini yang paling penting, di antara 3 ini 1 paling penting. Pernah enggak kita sadar, saya dapat hikmat ini akhir tahun 70-an yang lalu. Oh di depan saya ada juga, tuh saya enggak lengan-aman oleh ke sini. Saya enggak tahu ada di sana, maaf. Iya, nah baru tahu juga. Enggak, ya kok nanya begini, maaf. Iya, nah akhir 70-an Roh Kudus beri saya hikmat ayat ini. Tolong perhatikan. Karena banyak orang tidak memperhatikan bagian pohon yang bisa berbuah. Ternyata sejak penciptaan, awal penciptaan sampai akhir dunia nanti, tidak akan pernah ada pohon buah pernah tahu rasa buahnya sendiri. Betul tidak? Berarti pohon buah itu enggak pernah tahu rasanya karena enggak bisa makan buahnya. Ini hidup yang Tuhan rindukan. Bayangkan kalau ada pohon buah pelit. Ngerti maksudnya? Berarti bukan enggak berbuah, kita enggak kebagian, dimakan sendiri semua oleh dia. Betul tidak? Nah ini hidup yang Tuhan Yesus ajarkan. Renungkan. Yang kedua. Adakah pohon buah waktu dia mau berbuah itu enggak ada perjuangan? Ngerti enggak pertanyaannya? Ada enggak pohon buah dengan mudah aja berbuah terus begitu? Enggak, ada perjuangan. Ada pergumulan dalam hidup pohon itu. Kenapa? Ketika mulai berbunga, itu pun masalah sudah datang. Ada hama, ada gangguan cuaca, dan masing-masing. Datanglah kupu-kupu, serangga, lebah membantu penyerbukan. Jadilah buah muda. Orang Jawa bilang pentil. Bahasa Balinya apa ya pentil itu? Apa? Pucil. Nah, itu dia ya. Terima kasih. Diajak saya belajar bahasa Bali. Pucil. Nah, bahasa Jawa itu kaya sekali loh. Pentil itu kecil, pentol itu gede. Nah, beda bahasa Jawa itu luar biasa. Serius loh. Ya Bali hampir sama juga ya. Orang Jawa itu hebat. Semua pohon buah antara bunga, buah kecil dan buah masak itu namanya beda. Saya nggak tahu tuh orang Jawa itu mikirin ribet sekali. Oke, setuju Pak, saya juga orang Jawa.
Serius. Dan orang Jawa itu unik. Semua anak binatang itu ada namanya. Bayangkan. Enggak tahu tuh kenapa itu nenek moyang orang Jawa bisa mikir sejauh itu. Ada yang belum tahu. Coba di Bali gimana, ada enggak ya? Sama ya, ada beda-beda. Hebat sekali. Nah, setelah pembuahan jadilah buah kecil masih muda. Akan mudah jadi buah masak? Tidak, perlu perjuangan lagi. Setelah buahnya besar kelihatan masak. Berapa kali yang punya pohon buah selalu ketinggalan tetangga lebih cepat. Ngerti maksudnya? Nah itu dia. Ini yang tertawa pasti pernah begitu masih kecil dulu. Ampuni kami Tuhan. Bayangkan untuk berbuah saja begitu rumit. Perjuangannya enggak main-main. Setelah jadi buah pun pohon itu enggak bisa jaga. Ketika ada hama, ada macam-macam. Betul? Nah bayangkan sesulit itu mereka berbuah. Tapi mereka selalu berbagi. Katakan amin. Ini hidup murid Yesus. Satu kali saya tanya, kalau begitu Tuhan, kapan pohon itu bisa menikmati? Oh, ketika Roh Kudus jawab, saya yang menangis. Pohon buah, kenikmatannya adalah kalau dia tahu buahnya dinikmati orang lain. Itu kenikmatan pohon buah. Jadi enggak semudah itu pohon itu bisa berbuah. Tantangannya banyak. Tapi yang kita harus belajar, walaupun sulit buat mereka, tapi tetap mau berbagi. Saya ajak berpikir secara logika aja. Kita berjeripayah ya untuk menghasilkan sesuatu. Tetapi kita ini manusia loh, bukan pohon lagi. Tapi kita enggak bisa menikmati hasil jeripayah kita. Jujur, mau terus berjuang tidak? Logika loh, ayo jawab. Enggak. Untuk apa? Susah payah, tapi enggak bisa menikmati. Jadi ayat ini luar biasa. Maaf. Ketika banyak gereja dan hamba Tuhan. Dengar saya punya kalimat yang enggak baik. Tahun 82 saya ingat. Roh Kudus beri saya peringatan ini. Daniel, jangan sekali-kali kamu melayani untuk hidup. Tapi hidupmu itu untuk melayani. Bertahun-tahun saudara. 2020, 2021. Hikmat kalimat itu nyata. Saya tanya, selama pandemik, hamba Tuhan yang mana yang tetap eksis dalam pelayanan? Yang melayani untuk hidup atau yang hidup untuk melayani? Yang melayani untuk hidup enggak laku, enggak ada undangan. Loh betul tidak? Enggak laku. Pohon buah itu seperti itu. Hidup bukan untuk, melayani bukan untuk cari makan. Salah besar. Tapi harus seperti pohon buah ini. Penuh perjuangan. Tapi tidak pernah putus asa. Dan gak bisa nikmati, tetap berbuah. Ayo Yayasan Mercy Indonesia. Saya yakin, saya sudah bersekian puluh tahun terlibat di dalam pelayanan-pelayanan seperti ini. Tetap Tuhan setia. Tapi tantangan akan tetap ada dalam hidup ini. Maka itu jangan putus asa. Ayat 24. Nah kita harus punya sasaran. Kita harus punya tujuan. Ayat 24. Ya. Tetapi, nah ini loh, ngapain? Ayo baca. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Stop dulu. Kan tadi Paulus berkata didesak dari dua pihak. Betul? Desakan pertama karena dia ingin
pulang ke surga. Itu jauh lebih baik kalau bisa tinggal bersama Yesus. Enak, betul, enak. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Ini pilihan. Nah, saudara yang belum pernah tahu ngikuti di rumah, ini firman-Nya. Apa alasan kita untuk tetap tinggal di dunia? Awas yang punya ditanya, kenapa saudara pengen lama tinggal di dunia? Saya pengen lihat Amerika. Awas ngomong begitu. Oh, saya belum menikah, saya mau menikah dulu. Banyak orang punya alasan untuk pengen panjang umur lama-lama di dunia. Tapi ayat ini adalah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita. Kenapa kalau kita harus tinggal di dunia? Baca. Karena kamu. Berbahagialah setiap kita kalau kita bisa menemukan siapa kamu buat hidup kita. Ngerti enggak? Contoh. Papa mama berjuang hidup untuk siapa kamunya? Anak-anak. Tapi anak-anak pasti dewasa bukan? Pasti menikah. Nah kalau anak-anak sudah menikah, orang tua masih sehat, masih kuat. Cari kamu yang lain. Ngerti maksudnya? Temukan kamu yang lain. Saudara, berbahagialah setiap kita. Kalau kita dalam hidup ini bisa menemukan kamu itu siapa. Nah kamu itulah yang memberi kita semangat untuk hidup. Kalau orang hidup apalagi murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah ketemu kamunya itu siapa. Dijamin orang itu pasti hidupnya santai, malas. Karena tidak ada yang perlu diperjuangkan. Betul tidak? Ayo. Kami suami istri kalau orang tanya, jadi siapa kamunya Pak Daniel bersama istri? Saya jawab, anak-anak Papua. Kami minta kalau boleh sebelum Tuhan panggil kami pulang. Tidak ada lagi anak Papua yang gak sekolah. Nah itu kamu. Nah saya tidak tahu kamu saudara siapa. Hebat ya. Nah kamu itulah yang membuat kita semangat kalau bangun pagi. Kamu itulah yang buat kita gak pernah rasa lelah dalam perjuangan hidup. Ketika kita bisa menemukan kamu, luar biasa. Dalam perjalanan dari Jimbaran ke kota Denpasar ini, saya baca WhatsApp salah satu grup saya. Salah satu anak kami baru menikah, baru beberapa bulan ini. Tiba-tiba tadi pagi dia kirim foto. Anak ini yang kami temukan dan sekarang tinggal serumah dengan kami. Wow. Terus saya bilang di grup itu, ini yang Tuhan cari. Ayo kita jadi rumah buat banyak orang. Amin. Orang membutuhkan rumah. Dan itulah hati kita. Maka itu kenapa surat Paulus, surat Petrus. Hendaklah kamu rajin memberi tumpangan. Itu rumah. Nah memberi tumpangan ada dua hal. Rumah jasmani kita. Kalau saudara baru punya rumah tipe 21, jangan nampung 20 orang. Mau tidurnya berdiri semua nanti. Betul? Tapi yang kedua, rumah hati itu unlimited. Betul? Saudara percaya di hati kita bisa tampung 2 juta orang? Lebih. Nah itu firman-Nya. Siap menemukan kamu? Kalau ada di antara kita termasuk yang dengar di rumah hari-hari ini masih bingung hidup ini untuk apa ya? Aku kok bingung capek tiap pagi bangun kerja cari segala macam. Hari ini temukan kamu itu. Nah saya tadi bilang ada 3 ayat dalam perjanjian baru yang membuat setiap kita harus sadar. Pertama Tuhan Yesus yang berkata dalam Injil Lukas. 2 Paulus yang menulis dalam surat Korintus.
Ketiga di kitab Wahyu. Bahwa orang pelit itu pasti masuk neraka. Ngeri sekali. Maka itu, itu ya. Maka itu musuh Injil itu bukan setan. Tapi orang Kristen pelit. Catat ini baik-baik. Itu, setuju, nah itu dia. Musuh Injil itu bukan setan. Tapi orang pelit. Baik pelit waktu, pelit harta, pelit segala lah. Itu yang buat Injil nggak bisa menjangkau banyak jiwa. Ayat yang kedua, ini yang terakhir. Yohanes 10 ayat 10. Tolong volumenya yang di Zoom tolong mute ya, ganggu sekali. Yohanes 10 ayat 10. Nah, kalau dua ayat ini, 1 Filipi 1 ayat 23, ya, ayat 22 kalau hidup ya. Yang kedua Yohanes 10 ayat 10. Ini Yosua ini, bukan Yohanes. Yohanes. Nah, ini dia. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Enggak bahas itu. Tapi kalimat yang kedua. Aku datang supaya domba-dombaku mempunyai apa? Hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, hamba-hamba Tuhan yang mata duitan mengkhotbahkan ayat ini dengan pemerkosaan. Maaf saya bilang. Loh, enggak pernah tahu ada hamba Tuhan mata duitan? Enggak pernah tahu? Kasihan. Banyak. Oke, maaf ya. Nah, khotbah mereka yang mata duitan langsung diterjemahkan, ditafsirkan. Maka kita kelimpahan kekayaan. Salah. Baca baik-baik. Di ayat ini tidak ada bicara materi sama sekali. Ini bicara hidup. Dan ketika Tuhan Yesus sumber hidup itu memberi hidup kepada kita. Dalam bahasa Yunani, bahasa terjemahan Perjanjian Baru ada kata bios. Itu untuk hidup. Nah, jadi biologi. Ya, itu hidup yang manusia ini di dunia. Tapi dalam bahasa Yunani ada satu kata lagi zoe. Z-O-E. Nah, Z-O-E itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Bios itu akan berakhir. Ya, tapi zoe itu kekal. Nah, zoe itulah yang di dalamnya ada kehidupan yang bisa dibagi. Bios itu enggak bisa dibagi kecuali maaf binatang. Ya. Hari Senin yang lalu, saya tiap Senin sore itu gabung dengan sebuah pelayanan selama pandemik pelayanan itu muncul. Pelayanan tentang pertanian. Bagaimana gereja ya dan semua komunitas gereja ini bisa menolong ya untuk memberkati petani-petani, peternak, peladang. Nah, mereka punya singkatan Tante Rika. Tunggu dulu, Tante Rika bukan nama. Tan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, itu Tante Rika. Oh, gitu. Nah, itu tiap Senin sore. Nah, Senin kemarin sedang bahas topik bagaimana secara herbal membuat membuat babi-babi itu sehat. Luar biasa. Nah, tiap Senin saya selalu memulai untuk cari dasar firman-Nya. Nah, saya katakan kesaksian di Papua ini, saya enggak tahu daerah lain. Ya. Kalau sudah bulan November, Desember gini, maka kami di Papua itu ada istilah bagus. Pokoknya nanti kalau masuk surga,
babi pasti masuk duluan. Saya pikir kenapa? Karena kalau Natal mereka berkorban habis-habisan. Betul enggak? Itu istilah orang Papua. Setuju enggak ngomongin? Lo ngerti? Ada yang enggak ngerti rupanya ini. Betul? Nah, binatang itu selalu punya konsep. Tunggu dimakan siapa. Lo betul tidak? Kan itu binatang. Nah, itu mereka berbagi. Itu biosnya. Tapi zoe itu kekal. Diberikan hidup zoe. Berkelimpahan. Mendengar kata berkelimpahan, saudara mikir apa? Ayolah. Mendengar kata berkelimpahan, saudara mikir apa? Materi, betul. Padahal bukan. Mendengar kata berkelimpahan itu artinya enggak habis-habis. Oh ya, tolong yang pegang 3 gajah saya ini diputar dulu karena pasti di rumah tanya, ini kok tertawa keras, orangnya kayak apa? Itu yang ini satu lagi, ya tuh ya. Lihat tuh. Yang sini juga ya. Balik ke sini. Ya begitu. Nah, ayo lihat. Oke, satunya lagi yang Facebook, itu yang Instagram ya. Oke. Instagram. Dong, tampang cantik, tampang cakep mana lagi dilihat. Pak Paulus, kok bisa ketemu orang lucu-lucu dari mana ceritanya? Aduh, Pak Paulus ini. Apa-apa? Oke. Nah, ini sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Betul, amin. Sudah enggak perlu vitamin, enggak perlu apa, gembira. Tapi jangan tiap saat tertawa, lain ceritanya nanti. Oke. Nah, hidup yang berkelimpahan itu artinya hidup ini enggak habis-habis. Selalu ada yang makan, ada yang perlu. Istilah saya ada yang nyedot. Enggak kekurangan. Maaf, ini cuma kesaksian saja. 26 Agustus bulan yang lalu, anak-anak kami membuat acara. Sebetulnya saya enggak mau. Acara apa itu? Ibadah syukur. 50 tahun saya khotbah. Saya ini khotbah pertama 26 Agustus 72. Itu. Berumur setahun. Mau ketahuan umurnya, jangan ngomong Bu. Wah, ketahuan umurnya. Oke ya. Nah bayangkan 50 tahun istilah saya lewat ayat ini. Yang nyedot hidup saya berapa banyak itu. Dan gak akan habis. Karena saya kelimpahan hidup. Itu yang Tuhan inginkan. Maka itu 2 ayat ini, Filipi 1:22 dan Yohanes 10:10. Jadikan semboyan, jadikan moto, jadikan tujuan kita hidup. Silakan siapa saja mau ngambil buah hidup ini, ambil. Akan tetap berbuah lagi. Silakan siapa yang membutuhkan hidup ini, ambil. Karena berkelimpahan, gak habis-habis. Maka kalau gereja, kalau murid Yesus melakukan ini. Sudah lama Injil sampai ke ujung bumi, sampai ke semua orang. Bukan dengan doktrin agama, tidak. Tapi dengan fakta hidup sehari-hari. Terima kasih Pak Paulus bersama istri mengundang saya pagi ini untuk boleh berjumpa. Juga berjumpa dengan orang-orang hebat ini. Tepuk tangan buat diri sendiri. Oke Pak Paulus, monggo.